Tes, cek, cek. Tes, cek. Tes. Nomor 1 dulu. Coba latihan ya. Sama nomor 1, nomor 3 latihan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tiba waktunya kita untuk mengawali ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang hadirat Tuhan di tengah ibadah kita sebagai imam besar, agar senantiasa setiap pergumulan pribadi kita, keluh kesah kita, Tuhan tolong saat ini juga. Kita awali pujian kita dengan lagu Selidiki Aku, nyanyian tambahan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan
kasih-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal kita nyanyikan. Selidiki aku, Saya undang kita semua untuk bangkit lihat berdiri. hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu, haleluya, Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kita mengangkat tangan kita. Aku lihat kebaikan, haleluya, haleluya. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir. Kau dapati aku Sekali lagi kita kulihat. setia. Aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas panggilan-Mu. Terima kasih atas pilihan-Mu. Kami rindu untuk selalu setia Tuhan, hingga Engkau datang Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu setia terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami saat ini di tempat ini Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan setiap keluh kesah kami Tuhan. Kau sebagai imam besar bagi kami saat ini Bapa.
Karena kami percaya Tuhan, di dalam setiap ibadah Tuhan mengandung janji-janji berguna dalam segala hal Tuhan. Janji kemenangan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Perdamaikan hati kami Tuhan, agar senantiasa Engkau berhadirat bagi kami Tuhan. Berkati pemimpin pujian, penerima tamu LCD, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan. Menjadi saluran berkat lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh kekuatan yang baru, keubahan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hantarkan saudara kami dalam perjalanan hingga tiba dengan selamat Tuhan di tempat ini, agar senantiasa kami boleh bersuka cita memuji nama-Mu. Kuasa setan jahat yang mengganggu ada acara ibadah kami ngusirnya, yaitu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Puji bagi Tuhan. Kami ucapkan kembali selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Juga tidak lupa kami mengucapkan salam sejahtera bagi saudara kami yang mengikuti secara online, offline, dalam YouTube maupun Facebook. Puji bagi Tuhan. Kita lanjutkan ibadah sukacita kita dengan nomor 3. Hendaklah kamu sempurna, nyanyian tambahan. Kembali dari atas. Tiada manusia, undang kita dengan sukacita bangkit berdiri. Selalu saja ada cacat dan celah, karena dosa telah menguasai kegelapan dan mau membayangi. Tetapi Allah adalah kasih bagi kita, kasih-Nya sempurna. Dia telah mengutus putra tunggalnya. Dia telah mengutus putra tunggalnya untuk menanggung segala dosa kita semua. Seperti Bapa di surga yang sempurna, haruslah kita pun menjadi sempurna. Agar serupa dengan Yesus sampai surga, tanpa cacat dan celah di hadapannya. Kor. Seperti Bapa di surga yang sempurna, haruslah kita pun menjadi sempurna. Agar serupa dengan Yesus sampai surga, tanpa cacat dan
dosa telah menguasai kegelapan dan maut membayangi. Tetapi Allah adalah kasih bagi kita, kasih-Nya sempurna. Dia telah mengutus putra-putranya untuk menanggung segala dosa kita semua. Akur seperti Bapa di surga Yang sempurna, haruslah kita pun menjadi sempurna, agar serupa dengan Yesus Nama surga, dapat cacat dan jarak di hadapannya. Akur seperti Bapa di surga seperti Bapa di surga yang sempurna, haruslah kita pun menjadi sempurna, agar sepadanya Yesus Nama surga, dapat cacat dan jarak di hadapannya. Puji bagi Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Memang kita adalah manusia yang penuh cacat dan celah. Namun puji bagi Tuhan karena kasih kebaikannya kita boleh teristimewa masuk dalam kandang penggembalaan pengajaran mempelai. Kita akan diubahkan melalui firman-Nya hingga mencapai kesempurnaan dan layak untuk bertemu mempelai pria surga kita. Amin saudaraku. Puji bagi Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Nomor 7, Tuhan ampunilah dosaku. ampunilah dosaku. Tuhan sucikanlah hidupku Dengan darah Yesus yang tak bercela, ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkannya. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Membaik perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang melimpah. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang melimpah-limpah, dan keamanan dan berlimpah-limpah. Puji bagi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita angkat sebuah pujian kembali, nomor 5, beri tanda sebagai milikmu. Kidung mempelai. Haleluya. Beri tanda sebagai milikmu. Selirikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbamu Tuhan, ku persembahkan tubuhku, terima penyerahanku, serta tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di hidupku, di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikku Tuhan, sebagai kepunyaan sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Bait 2 kita nyanyikan. Di atas mezbamu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Terimalah penyerahan Kau. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh jiwa, segenap tubuh jiwa dan rohku. Kor. Kita angkat tangan. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanku sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Dengan lembut beri tanda di hidupku.
Ditanda. Saya serahkan mimbar selanjutnya kepada pendeta muda Ivan. Sebagai Dirimu Tuhan, sebagai kepunyaanku sendiri. haleluya. Ku rindu, haleluya. Ku menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus, Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta. Engkau Yesus selamanya. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dipilih oleh Engkau Tuhan sebagai mempelai perempuan-Mu. Engkau yang menyucikan kehidupan kami dari segala kejahatan, dosa-dosa yang telah kami lakukan oleh firman-Mu, oleh darah-Mu, dan juga pengharapan akan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Pakailah lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan sucikan hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur pasal 24. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, jadi kita sudah mendengar beberapa minggu kemarin bagaimana tidak semua orang nanti akan sampai ke gunungnya Tuhan. Gunung itu berbicara banyak hal, penyembahan, hadirat Tuhan, tempat kediaman Tuhan, dan masih banyak lagi. Tapi gunung yang paling tinggi adalah hadirat Tuhan, yang tidak bisa digapai oleh manusia. Ya, ketika Musa di atas gunung Sinai, ya, Musa diberi firman oleh Tuhan, jangan mendekat kepada gunung itu karena gunung itu kudus. Nanti engkau akan mati ya kalau misalnya mendekat. Oleh sebab itu Musa melepaskan kedua kasutnya sebagai tanda kekudusan. Ya, kita akan melihat sekarang siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Jadi untuk sampai ke hadirat Tuhan, di ayat yang 4 dikatakan orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Nah, kita akan bahas pada kesempatan hari ini mengenai kemurnian hati. Ya, kemurnian hati atau dalam bahasa Inggris disebut pure heart, ya, murni. Dan di Yerusalem kita mengenal ada satu permata yang paling indah,
disebut permata yaspis. Yaspis ini permata yang indah. Dia punya karakteristik sebagai permata yang bening, ya, bening seperti kristal. Jadi kalau kita lihat permata yaspis itu bening sekali. Dia tidak ada yang tertutup di dalam dirinya, semua bisa dilihat dari luar sampai ke dalam. Itu kemurnian dari permata yaspis. Nah, kita akan lihat pengertian dari hati yang murni. Ya, jadi ada 3 pengertian dari hati yang murni atau hati yang tulus. Yang pertama adalah hati yang tulus bagaikan merpati. Ya, kalau merpati kita sudah mengenal. Merpati itu kalau kita lihat bagian dalamnya, dia tidak punya empedu, tidak ada kepahitan di dalam tubuh dari merpati, tidak ada empedu. Karena empedu itu rasanya pahit. Nah, begitu juga Tuhan inginkan dalam diri kita, hati kita itu tulus, murni seperti merpati. Ya, tidak ada kepahitan, dan tulus juga tanpa pamrih. Ya, itu tulus ya. Tulus tanpa pamrih. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan tidak mengharap imbalan. Ya, kadang-kadang kita ketika sudah melayani, sudah datang beribadah, merasa dirinya berjasa. Merasa dirinya berjasa, oh, saya sudah mengisi bangku kosong. Ya, bahkan ada pendeta berkata, ya, kalau saudara datang, saya senang. Ya, sekalipun saudara datang tidur pun senang saya. Yang penting saudara datang. Itu sampai ada hamba Tuhan berkata semacam itu. Sekalipun datang walaupun tidak sungguh-sungguh sudah senang. Apalagi sungguh-sungguh datang ibadah. Apalagi tidak tidur. Ya, memang kadang-kali gembala ada satu jiwa yang datang saja udah ada rasa sukacita. Tidak peduli orang ini datang dengan urusannya apa, dengan hatinya seperti apa, entah tulus atau tidak, ya, gembala sudah senang. Ya, apalagi kalau datang itu dengan ketulusan hati, tanpa pamrih, tanpa ada merasa berjasa. Ya, kita mengenal ada 10 orang kusta. Jadi 10 orang kusta ini ketika disembuhkan oleh Tuhan, ketika mereka sedang berjalan untuk menuju kepada imam-imam, hanya satu yang kembali. Nah, itulah orang yang hatinya tulus. Orang hatinya tulus, dia akan mudah sekali bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi pengertian dari hati yang murni seperti merpati. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang murni adalah hati yang tidak bisa tertuduh lagi. Jadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 21, boleh? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. ya, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati, ya, gunungnya Allah, tempat hadirat Tuhan. Terima kasih, cukup sampai di situ. Jadi kalau hati kita murni, kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, karena manusia itu ada satu sikap yang
yang natural ya. Ya. Kalau kita dihadapkan pada hari ini, kalau Tuhan datang di tempat ini, ya, ada satu sikap manusia, yaitu dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan takut. Mengapa banyak orang takut? Ya, ingat seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa didatangi oleh Tuhan, mereka itu bersembunyi. Ya, ketakutan ini diakibatkan karena ada hati yang masih menuduh kita. Ya, mengapa? Karena ada dosa. Karena ada dosa. Ketika ada dosa, hati itu masih menuduh kita. Nah, jadi hati yang murni adalah hati yang nanti tidak bisa lagi menuduh kita akan dosa. Ya, seperti permata yaspis, jernih bening. Saking beningnya bisa dilihat dalaman. Ya, jadi hati yang tertuduh ini harus kita benahi. Mengapa hati itu bisa menuduh kita? Ya, biasanya karena ada dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita nanti punya hati yang murni, kita di sini dikatakan kita punya keberanian percaya. Punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, dari perkataan ini memiliki banyak pengertian. Ya, keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, bisa datang kepada Tuhan dan bisa juga artinya di sini saat orang ini dipanggil oleh Tuhan saat menghadapi kematian. Ya, karena banyak orang ketika menghadapi kematian dia takut mati. Ya, takut mati. Tapi kalau misalnya orang punya keberanian percaya, nah makanya sebelum kita mati, hati kita itu jangan sampai ada yang menuduh. Ya, kalau masih ada yang menuduh, pasti orang itu takut. Betul ya? Kalau masih ada yang menuduh kita, ya berarti kita tidak punya keberanian. Oleh sebab itu, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa memurnikan hati kita. Dan yang terakhir, hati yang murni adalah hati yang tidak bisa disesatkan. Ini hati yang murni. Ya, kadang-kali kita dengar omongan seseorang, kita mudah terbawa. Nah, ini contoh hati yang tidak murni. Ya, ada gosip sedikit, kita mudah terbawa. Ada perkataan yang tidak enak, kita tidak tahu kebenarannya, apakah benar dia berkata semacam itu. Nah, jadi orang yang hatinya tidak murni ini mudah sekali digiring ke sana ke sini. Ya, mudah sekali disesatkan. Ya, banyak yang bisa menyesatkan. Ya, contohnya sekarang zaman internet, ya. Pengajaran ini yang kita terima sekarang, ya, pengajaran tentang tabernakel. Ya, ini adalah firman Tuhan yang murni. Mengapa saya katakan murni? Karena memang pengajaran tabernakel ini memang diwahyukan kepada orang yang benar-benar hidupnya menurut kehendak Tuhan. Ya, sebagai bapak dari banyak gereja, ya, almarhum Pan Hesel diakui oleh gereja-gereja. Dan pengajaran ini adalah pengajaran mengenai Kristus sebagai kepala, mempelai pria surga. Ini puncak pribadi, ya, puncak pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat, ya, ketika kita sudah selamat, ya, kita lupakan kadang-kadang. Ya, kalau kita mengenal dia sebagai tabib, ketika kita sakit disembuhkan, setelah itu melupakan. Ya, tapi kalau sebagai kepala, sebagai suami, inilah puncak pengenalan yang tertinggi.
ini hubungan yang paling erat yang bisa dialami oleh manusia. Yaitu kalau ada sepasang kekasih. Ya, jadi Tuhan itu sebagai kekasih jiwa kita. Dan kita sebagai kekasihnya Tuhan. Ya, seperti Salomo dan Sulamit. Ya, Salomo ini sebagai mempelai pria sorga menuju kepada Tuhan Yesus. Tapi Sulamit, ya Sulamit ini punya satu karakter yang khas, ya. Dikatakan memang hitam aku, tetapi manis. Tetapi hitamnya Sulamit ini bukan karena gen atau DNA, tetapi hitam Sulamit ini karena dia bekerja sepenuh, ya bekerja di bawah teriknya matahari. Inilah tanda dari gereja Tuhan tidak boleh dalam keadaan yang diam saja. Tetapi seperti Sulamit. Ya, Sulamit ini bekerja. Ya, tidak ada orang malas yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang malas dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang bekerja. Nah, jadi yang ketiga, tidak disesatkan. Ya, kita harus teguh berpegang kepada satu firman. Mengapa kita tidak boleh berpegang banyak firman Tuhan? Ya, saya sudah mengalami sendiri bagaimana ketika saya mencoba memegang sesuatu yang lain, ya. Jadi yang benar ini biasanya akan dilepaskan demi sebuah ketidakbenaran. Ya, makanya kita jangan campur adukan agama. Ya, kita tidak perlu belajar agama lain. Ya, kita cukup berpegang satu firman. Ya, bahkan berkata dalam Tuhan berkata dalam firman-Nya, jangan tanya-tanya. Ya, kadang-kadang kita gara-gara ingin tahu, kita seperti Hawa nanti akhirnya. Hawa ketika ingin tahu, yang datang bukan Tuhan. Yang datang malah ular. Jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati, jangan merasa kita hebat. Jadi kita itu seperti dipertunangkan oleh satu laki-laki. Ya, boleh kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Nah, karena mengapa? Karena iblis ini pada akhir zaman bukan hanya menggoda manusia, bukan hanya menjatuhkan manusia dari pencobaan-pencobaan saja, tetapi menggoda dan menjatuhkan manusia dari rasa keingintahuan, ya, di luar pengajaran yang benar. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Iya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ya, kepada perawan Kristus. yang suci, hatinya murni. Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, kalau pikiran kamu disesatkan Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. ya, Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. ya sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ya, sebab kamu sabar ini dalam arti yang negatif. Ya, sabar. Kalau ada orang yang datang, dia tidak punya roh ketegasan. Ya, ada serigala datang, kita diamkan. Ada ular datang, biarkan dia ngomong. Teruskan, sebab kamu sabar saja. Jika ada
Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain Ya, daripada yang telah kami beritakan, ya. atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain Ya. daripada yang telah kamu Nah, terima. jadi kesesatan ini disampaikan oleh pengajar yang sesat, ya, dengan cara memberitakan yang pertama Yesus yang lain. Ya, memberitakan Yesus yang lain. Yang kedua, roh yang lain. Roh yang lain. Yang ketiga, Injil yang lain. Jadi hati-hati, kalau di luar apa yang kita terima, jangan, kalau kita mendengar apa yang di luar apa yang kita terima, jangan kita dengarkan. Ya, cukup dulu sampai di situ. Jadi hati yang murni adalah hati yang pertama, hati yang tulus, datang kepada Tuhan, tulus, ikhlas. Ya, tidak merasa hebat, tidak merasa berjasa. Dan juga hati yang murni adalah hati yang tidak bisa lagi nanti menuduh kita. Yang ketiga adalah hati yang tidak bisa disesatkan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang murni? Ya. Yang pertama dalam 1 Petrus 3 ayat 20 sampai yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, Ya. yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, jadi pada zaman Nuh ini didominasi oleh orang-orang yang punya hati yang jahat, tidak murni, hati yang mudah disesatkan, hati yang tidak tulus. Teruskan. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, Ya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. ya, jadi pada zaman Nuh hanya 8 orang saja yang punya hati yang murni. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, ya, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. ya, cukup sampai di situ. Jadi bagaimana supaya hati kita menjadi murni? Ini adalah pengajaran mengenai baptisan air. Ya, jadi tentang baptisan air. Baptisan bukan saja untuk menajiskan yang jasmani, tetapi kita akan lihat baptisan yang benar ini memiliki 2 hasil yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi baptisan yang benar ini menghasilkan 2 hasil. Ya, menghasilkan 2 hal. Yang pertama dikatakan di sini, ya, baptisan ini menyelamatkan. Ya, jadi jangan anggap enteng baptisan. Wah, sekarang saya mendengar banyak orang berkata, mana orang kalau misalnya dicelup saja seperti itu bisa selamat. Masa sih orang karena dibaptis bisa selamat? Wah, ini jahat sekali pikiran orang ini. Ya. Dalam Alkitab yang kita kenal, baptisan di sini dikatakan baptisan menyelamatkan. Tidak dalam Alkitab baptisan tidak menyelamatkan. Nah, tapi baptisan yang benarlah yang menyelamatkan. Ya. Mengapa baptisan yang benar menyelamatkan? Karena sebelum ada baptisan air, orang yang dibaptis itu harus terlebih dahulu mati. Nah, mengapa mengapa baptisan tidak menyelamatkan? Karena ketika dibaptis tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Ya, tidak ada pertobatan yang benar. Karena mati itu alami. Ya,
tidak dipaksa. Nah, kalau misalnya orang tidak bertobat, saya sudah sering terangkan kepada orang-orang yang penataran baptisan air. Orang yang tidak mati ketika mau dikuburkan dia pasti akan berontak. Ya, tapi kalau orang mati mau diapakan saja dia tetap akan nurut ya. Makanya syarat untuk dikuburkan itu satu. Mati dulu. Ya. Kalau belum mati jangan dikuburkan. Ya. Baik itu orang kaya, orang miskin. Kalau orang mati pasti dikuburkan. Nah, kalau sudah memiliki pertobatannya benar, dia akan mengalami baptisan dengan hasil yang benar. Hati-hati kalau sudah dibaptis, ketika orang sudah seperti bayi yang baru lahir, hati-hati, bayi yang benar-benar bayi, yang rohani, dia akan merindukan air susu yang murni. Hati-hati kalau kita sudah dibaptis, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bayi itu akan mudah sekali terserang penyakit. Bukan hanya terserang penyakit saja, bayi itu akan mati. Nah, begitu juga banyak orang ketika dibaptis tidak datang kepada Tuhan, tidak tekun mendengarkan firman Tuhan. Seolah-olah dia bisa merasa hidup bisa sendiri. Ya, tidak ada bayi yang bisa minum air susu sendiri. Harus ada gembala yang memberi susu yang murni. Nah, jadi baptisan ini memiliki dua hasil. Hasil yang pertama menyelamatkan. Tapi hasil yang kedua, kita lihat di sini memiliki hati nurani yang baik. Ya, jadi hati nurani yang baik ini adalah modal kita untuk memilih mana yang baik dan berkenan kepada Allah. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat yang 18. 1 Timotius 1 ayat ke-18, Ya. demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Ya, perjuangan ini harus diperjuangkan dengan baik. Ya, perjuangan yang baik ini harus diperjuangkan dengan iman, dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, jadi hasil dari baptisan air adalah memiliki hati nurani yang baik. Jadi kalau kita belum dibaptis, minta kepada Tuhan ya, supaya memiliki hati yang sekarang pertama itu rela dulu bertobat. Dan setelah bertobat nanti Tuhan hadiahkan kepada kita hati nurani yang baik. Hati nurani yang murni. Inilah yang bisa mempertahankan iman kita. Karena perjuangan tanpa hati nurani yang baik dikatakan kandaslah iman banyak orang. Ya, itu yang pertama. Jadi hati yang murni ini bisa kita dapatkan melalui baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar itu seperti apa? Bertobat, percaya, bertobat, dibaptis. Dibaptis sesuai dengan teladan Tuhan. Ya, teladan Tuhan dibaptis karena baptis itu didasarkan atau berasal dari kata baptiso. Ya, baptison itu diselamkan. Ya, hanya ada satu baptisan, tidak ada baptisan yang lain. Ya, seperti Tuhan Yesus dikuburkan. Kalau dikuburkan pasti seluruh tubuh. Ya, dari ujung kaki ke ujung kepala. Ya. Yang kedua sekarang,
Mazmur 19 ayat yang ke-9. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, jadi apa yang bisa memurnikan hati kita? Yang pertama, baptisan air. Yang kedua adalah firman Tuhan yang murni. Ya. Firman Tuhan itu secara garis besar dibagi dua. Ya, ada perintah, ada larangan. Ada janji. Ya, tiga ya. Perintah, larangan, janji, dan yang keempat juga ada, disebut kutuk, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah firman yang tertulis dalam Alkitab. Makanya di dalam tabernakel ada pelita. Pelita itu jumlahnya 66 bagian atau ya seperti kaki dan emas. Ya. Itu dibagi dari tombol, bunga, kelopak. Kalau dijumlahkan itu semuanya 66. Ya, sesuai dengan jumlahnya Alkitab. 66, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi firman Tuhan ini harus disingkapkan rahasianya. Ya, bagaimana menyingkapkan rahasia firman Tuhan? Bukan lewat logika manusia, tetapi ayat menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu firman Tuhan yang murni. Ya, firman Tuhan yang murni adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Yang dibukakan rahasianya, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Bukan diterangkan ya dengan banyak sekarang dengan logika manusia. Ya, salah satu contoh orang yang menggunakan logika ya, tentang baptisan air. Ya, dia katakan kalau di padang gurun bagaimana? Tidak ada air. Wah, pakai logika. Wah, berarti bisalah kita percik saja. Contoh itu paling sederhana. Terus bagaimana kalau misalnya di padang gurun atau misalnya di tempat yang tidak ada air seperti apa? Ya, itulah logika manusia. Mereka juga menerangkan bahwa baptisan itu banyak. Buktinya apa? Ya, buktinya Israel melewati laut kosong. Buktinya Nuh. Nah, sebenarnya gampang sekali. Kalau kita melihat perjanjian baru dari banyak simbol-simbolnya, tetapi dalam dari perjanjian lama itu banyak simbol-simbol mengenai baptisan. Laut kosong, Bahtranu, itu simbol-simbol. Tetapi kegenapannya dari baptisan air yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu tidak ada lagi macam-macam baptisan. Ya, dari baptisan saja sudah banyak diperdebatkan. Ya, kenapa logika? Jadi kita bersyukur kita memiliki suatu pengajaran yang murni, yang bisa menyucikan kita walaupun sederhana. Nah, jadi memang firman Tuhan ketika dihadapkan, ya kalau kita dihadapkan dengan firman penyucian memang akan keras sekali. Ya, bukan firman Tuhan dalam bentuk penginjilan. Kalau dalam bentuk penginjilan itu seperti susu. Tapi kalau dalam bentuk pengajaran firman Tuhan itu keras. Ayat menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Sehingga ada pewahyuan. Ya, pembukaan firman Tuhan. Jadi yang kedua, kita bisa memurnikan hati kita melalui firman Tuhan. Yang ketiga sekarang,
Maleakhi 3 ayat 2 sampai yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri Dan siapakah yang akan dapat tetap berdiri? apabila ia menampakkan diri? Ya, Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. ya. Jadi ketika orang mau mentahirkan perak, ya, orang ini akan duduk, ya, dia dengan tekun membawa perak itu dimurnikan. Jadi Tuhan ketika memurnikan kita, dia sabar. Ya, duduk ini banyak artinya. Sabar, tekun. Ya, boleh lanjutkan saja dulu. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, memang dalam kitab Maleakhi ini lebih banyak ditujukan kepada Lewi. Ya, Lewi ini adalah pelayan Tuhan. Ya, inilah yang lebih dulu dimurnikan oleh Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, dengan cara bagaimana kita dimurnikan, ya, yaitu dengan api. Ya, pengertian api dalam Perjanjian Baru juga disebut baptisan api. Ya, baptisan api. Jadi kalau dibaptis, ingat seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dibakar. Istilahnya seperti itu ya. Tetapi dengan api yang memurnikan kehidupan kita. Jadi sebenarnya penderitaan itu dibagi menjadi dua. Ya, penderitaan atau api siksaan ini dibagi dua. Yang pertama adalah penderitaan yang karena sadar kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, contohnya seperti apa? Ibadah. Ini sadar kita nih akan melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena ketika kita beribadah memang disertai dengan pergumulan. Ya, di Indonesia memang kalau kita boleh jujur, pergumulan kita untuk beribadah ini ya hanya pergumulan dengan diri kita. Ya, kalau di luar sana, apalagi di Cina, mereka itu harus berhadapan dengan pemerintah. Ya, apalagi di komunis. Kalau orang ketahuan beribadah, banyak orang yang pada saat itu harus mati. Ya, kalau ketahuan. Banyak orang disiksa, didera, dan lain sebagainya. Nah, jadi penderitaan yang pertama karena sadar untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau menderita dengan kita beribadah, jangan harap kita bisa menderita nanti yang kedua. Ya. Jadi penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena sadar akan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Melayani. Ya. Pada minggu kemarin saya coba berdiri 1 menit itu tidak tahan, pegal sekali. Ya. Kemarin ada sakit, ya, demam, sampai otot-otot itu berasa linu sekali sakit, tidak kuat berdiri. Saya pikir kalau hari ini berdiri apakah mampu gitu ya. Tetapi ketika kemarin saya coba melayani di Masmil, ternyata tidak ada rasa pegal sama sekali. Itu baru penderitaan sedikit. Ya, ada orang datang dari jauh, wah dia sudah mempersiapkan waktu itu lebih lama dibandingkan kita. Ya, kalau kita paling jam setengah
jam setengah 7 baru berangkat. Oh, ada orang dari jam 6 berangkat. Ada dari Ciamplas itu, kalau saya pernah ke sana itu jauh sekali itu. Ya, ada yang dari apa nama itu? Ciwasta juga lumayan. Banyak sekarang tempat yang mungkin kita pikir jauh, tapi kalau orang itu punya kerinduan, ya itu penderitaan yang karena kita sadar mau menderita karena Tuhan. Jadi penderitaan ini dibagi dua. Yang pertama karena sadar untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, nyala api siksaan seperti ada sesuatu yang sangat luar biasa di luar kehendak kita. Seperti di luar kehendak Tuhan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan ternyata. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12. Ini seolah-olah sesuatu yang besar terjadi. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12. Ya. Menderita sebagai Kristen. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu Ya. sebagai ujian. nah ini nyala api ujian. Siksaan. Ya, seolah-olah seperti ujian. Bukan seolah-olah, tapi memang sebagai ujian. Ya, tapi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Terus kan? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, kalau ibadah bukan seolah-olah sesuatu yang biasa. Ya. Tapi ini adalah suatu masalah, suatu ujian yang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika orang menghadapi kematian, ketika orang menghadapi penyakit, ini suatu yang luar biasa. Cobaan. Terus kan? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, nah kalau dalam pengajaran tabernakel yang menjadi nyala api siksaan yang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, ini menunjuk kepada pintu tirai. Ya, dialami oleh Tuhan, luar biasa terjadi siksaan yang dialami oleh Tuhan. Ya. Terus kan? Ayat ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ya, cukup dulu sampai di situ. Nah, jadi yang nyala api atau penderitaan yang kedua adalah nyala api siksaan. Seolah-olah sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hati-hati saudara, ketika kita menghadapi nyala api siksaan semacam ini yang lebih memurnikan kehidupan kita nanti. Ya, lewat firman kita dimurnikan, tetapi lewat nyala api siksaan ini, kemuliaan itu akan semakin kelihatan. Ya, saya diizinkan Tuhan melihat memang orang yang memurnikan perak. Ya, ketika orang memurnikan perak, dia lebih dahulu seperti masih digodok ya, masih digodok dengan air, macam-macam air itu. Ya, setelah digodok, baru nanti akhirnya yang paling ujung, saya pikir cukup digodok. Ternyata yang paling akhir, logam ini harus berhadapan langsung dengan api. Ya, api. Dan bukan hanya sebentar api itu dirasakan oleh logam. Ya, dia sampai benar-benar murni. Sampai benar-benar bersih. Sampai tidak ada lagi karatnya. Nah, begitulah kita nanti memang harus berhadapan langsung dengan api. Bukan hanya digodok saja ya. Kalau digodok, logam itu tidak langsung berhadapan dengan api. Tapi ketika sudah melalui proses banyak dibersihkan dan lain sebagainya, saya kira sudah selesai. Ternyata benar-benar langsung harus berhadapan dengan api.
Nah, inilah nyala api siksaan. Jadi setiap kehidupan yang mengikuti Tuhan dengan benar punya satu tanda yang tidak bisa dilepaskan dan dihindari oleh kita, yaitu api. Ya, jadi untuk masuk kerajaan sorga kita harus mengalami banyak api. Tapi hati-hati, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, ya harus diuji langsung memang berhadapan dengan api. Teruskan. sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, tambah dalam Yakobus 5 ayat 9. Jadi ketika dalam ujian ada dua sikap yang salah dari anak-anak Tuhan. Yakobus 5 ayat ke-9, Yakobus 5 boleh ayat sebelumnya? ayat ke-8. Ya. Kamu juga harus bersabar Ya. dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, Ya. supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya. Ayat 10. Ayat 10 boleh? Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya. Terus? Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, jadi ketika orang sedang diuji di ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, memang ketika dalam api nanti banyak manusia punya dua karakter yang harus disucikan, yaitu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Tidak bersyukur, mengomel kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengapa terjadi semacam ini? Mengapa Tuhan kau tidak adil? Wah, banyaklah ketika orang sedang bersungut itu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita memang belum mengerti. Karena ini penderitaan yang tidak mau kita alami kadang-kadang. Ya, jadi saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, inilah dua penyakit manusia ketika nanti sedang diuji. Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, makanya tidak heran ketika orang diuji dalam rumah tangga, suami mempersalahkan istri. Nanti istri mempersalahkan suami. Ya, orang tua salahkan anak. Nanti ketika di tempat pekerjaan dia salahkan atasannya. Atasan salahkan bawahannya. Semua saling mempersalahkan. Yang padahal tujuan Tuhan adalah memurnikan. Nah, kita diingatkan selalu lewat ketekunan Ayub. Ya, ketika Tuhan menguji Ayub, ada istri yang mempersalahkan dirinya, mempersalahkan Tuhannya. Ya, Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya di sini Ayub menyadari bahwa dirinya ketika di dalam dunia ini tidak ada yang bisa diambil. Ya, seperti bayi lah. Ya, apa yang ketika dia datang ke dunia, dia tidak bawa
1 gram emas, ya, tidak bawa uang, hanya dirinya sendiri. Tetapi ketika pulang juga sebenarnya, ketika datang ke hadirat Bapa nanti, orang yang meninggal pun tidak bisa membawa apa-apa. Ya. Nah, jadi sikap yang salah di dalam peleburan perak, bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, oleh sebab itu kita baca ayat akhir saja, Ayub 23 ayat 10. Nah, jadi banyak hal yang nanti bisa memurnikan hati kita. Ya, Tuhan menguji kita suatu saat. Ya, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. ya, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ya, Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. ya, ini bukti bahwa Ayub tahan uji. Ya, dia timbul seperti emas dan kakinya mengikuti jejaknya Tuhan dan menuruti jalannya, tidak menyimpang, artinya murni. Ya, oleh sebab itu mungkin kita menghadapi sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, sudah terjadi, mungkin akan terjadi. Baiklah, kita belajar seperti logam. Ya, logam itu harus nanti berhadapan langsung dengan api. Tidak bisa logam itu menolak api, tapi logam itu ketika menerima api siksaan, logam itu menjadi murni, bernilai dan sangat mahal di hadapan Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Bertahan dan Kuatlah saat pencobaan silih berganti. Ya, saya undang Bapak Gembala ke depan. Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu skala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung skalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Bertahan, kita bangun berdiri. Bertahan dan kuatlah
saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga di atas segala kesusahanmu, mengerti tetesan air mata pada salib. Dia tanggung segalanya, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat, bertahan, bertahan dan kuat. Sekali lagi lembut, bertahan dan kuat. Ya, semua harus mengalami pemurnian, penyucian, membuang segala yang kotor, supaya murni, tidak ada campuran, murni, dan Dia tetap membentuk kita seturut kehendak, menjadi barang yang berharga, dimurnikan menjadi bernilai tinggi. Mari, memang saat dimurnikan, emas itu seperti dalam pembakaran yang sangat panas. Tapi lewat itu dia dimurnikan dan bisa dibentuk. Dibentuk bisa menjadi gelang, kalung, cincin, anting-anting, perhiasan kepala. Semua menjadi berharga, bernilai tinggi. Bertahanlah dalam ujian pemurnian. Maksud semuanya itu untuk memurnikan iman kita, bukan untuk menghancurkan. Jika kita sedang mengalami banyak pemurnian, seperti masuk dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, anggap sebagai suatu ujian. Allah setia, Dia akan membuka jalan keluar bagi saudara, supaya kita mampu cakap menanggung. Akhirnya kita keluar juga dari berbagai pencobaan. Iman kita murni, bertambahlah iman kita, kelas kita semakin menaik sampai sempurna. Sampai sempurna. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Inilah kami Tuhan, setelah mendengar firman-Mu, kami sadar bahwa kami semua sedang dalam pemurnian, membuang segala yang tidak baik, semua yang nempel di dalam diri kami, dosa, kejahatan, pikiran dan perbuatan kami disucikan oleh pencobaan-pencobaan, oleh firman Allah yang murni. Firman Allah itu seperti api yang menghancurkan, yang meluluhkan, membuat segala logam itu seperti hancur. Tapi disitulah dia kemudian ditempa, dibentuk, dimurnikan dan dibentuk menjadi barang yang berharga. Begitulah
Engkau terhadap kami. Engkau memurnikan kami, membentuk kami sampai kami serupa dengan Kristus dalam kemuliaan, untuk duduk bersanding dengan Engkau, menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau menghargai kami. Kami manusia yang tidak ada arti apa-apa, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau mengambil kami, membentuk kami sampai kami serupa dengan Kristus, segambar dengan Engkau, untuk kelak memerintah bersama-sama dengan Engkau di langit yang baru, di bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Bukakan pintu bagi mereka sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Biarlah kami merasakan kuasa ibadah ini berguna untuk apapun bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong kami sekalian. Kami pulang dengan tenang dan damai, sebab Tuhan campur tangan dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Mari kita jalankan persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Tuhan, ampunilah dosa. Ampunilah dosa, Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, membaik lemah yang diselamatkan. Dia keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Datangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Yang meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Laporan keuangan ditampilkan. Ya, laporan keuangan Baksos. Ya, ya, kita doakan mereka yang masih kurang sehat. Ya, Ibu Lydia, Opu Romando yang perempuan, Bu Hani Mukti, ya, Mama Rafael sedang diopname, ya, supaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan, ya.
tolong diperhatikan laporan keuangan. Udah, itu aja? Ya. Ya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kita doakan mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang kurang sehat kondisinya. Kami berdoa buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando yang perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Hani Mukti, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Rafael yang sedang diopname juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Biarlah kuasa firman Tuhan, darah Yesus menguduskan engkau, memulihkan engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya anak-anak-Mu aktivitas mereka minggu ini yang bekerja, yang berusaha, buatlah mereka berhasil Tuhan. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan benar-benar campur tangan dalam segala pekerjaan kami. Diberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat negara-negara yang konflik Tuhan. Sekali lagi sadarkan mereka semua supaya mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu hentarkan satu demi satu. Semua hentarkan ke tujuan mereka penuh dengan damai. Dan buatlah mereka hidup rukun dalam keluarga, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.